Jadi kalau menurut saudara ahli ya, fungsi dari actus reus itu juga harus tegas ya. Bukan hanya sekedar asumsi kita, tetapi niat itu kan mesti ada. Ya kalau saudara katakan tadi bahwa niat itu kan tidak akan dihukum tanpa ada perbuatan kan? Iya betul. Betul kan? Betul seperti itu kan? Kalau hanya berpikir saja tidak bisa, Pak. Vocationis quam nemo patitur, seseorang tidak dapat dipidana hanya ada yang ada dalam pikiran, kecuali dia sudah melakukan. Kalau kita lihat dari sini ya, sudah terlihatlah Hasto Kristanto itu tidak terlibat terkait suap menyuap dan perintangan penyidikan seperti apa yang dituduhkan oleh KPK ya. Bahkan dari saksi ahli ini menyebut bahkan Hasto Kristanto itu tidak terlihat karena tidak ada yang mengetahui setidaknya Hasto Kristanto itu melakukan suap menyuap atau terkait perintangan. Dan bahkan ahli menyebut kemungkinan sekjen Hasto itu turut serta menyuap itu adalah nihil. Dan bahkan dari saksi ahli, kalau kita mempunyai niat tanpa adanya perbuatan, itu juga tidak bisa dijerat pasal, tidak bisa dijerat pidana dan lain sebagainya. Nah, kalau kita ikuti persidangan pada saat lalu, bahkan tidak ada yang mengatakan, melihat, mendengar Hasto Kristanto itu melakukan seperti apa yang dituduhkan oleh KPK. Kalau kita lihat dari fakta persidangan, berarti fix ya, Hasto Kristanto itu memang betul-betul tidak terlibat atau tidak melakukan seperti apa yang dituduhkan oleh KPK. Dari sini sudah terlihat jelas ya, dan terang benderang kalau menurut saya ya. Jadi seharusnya KPK itu lebih fokus kepada apa? Untuk lebih fokus kepada Budi Ari misalkan. Bahkan Budi Ari sudah disebut-sebut dalam persidangan menerima aliran dana 50% terkait pengamanan judi online. Belum lagi terkait Bobi Nasution pada saat lalu juga sudah disebut-sebut. Dan bahkan dari Faisal Basri almarhum itu menyebut mendapatkan sumber dari KPK. Nah, seharusnya KPK saat ini tunjukkan taringnya lah, bukan kasus Hasto ini yang terkesan dikejar-kejar, terkesan dipaksakan. Apalagi juga tidak ada bukti-bukti, tidak ada saksi-saksi yang melihat, mendengar terkait tuduhan KPK kepada Hasto Kristanto. Menurut saya sudah jelas lah Hasto Kristanto ini bukan murni penegakan hukum, melainkan ya ada beberapa persen itu ya kriminalisasi. Seperti ini videonya. Ya, saya yang saya mau tanya pada saudara ahli ini terkait dengan pemberi itu tadi. Iya. Ini ada pemberi dikategorikan sebagai pemberi, tetapi orang ini tidak tahu menau. Ya. Tidak mempunyai pengetahuan. Saudara ahli tadi katakan seperti itu ya. Nah, ketika orang tidak mempunyai pengetahuan, sementara si pemberi ini sebenarnya dia lakukan perbuatan itu karena dia mendapatkan keuntungan, dan orang-orang yang terlibat di situ adalah berbagi keuntungan. Ya. Pertanyaan saya, apakah orang yang tidak tahu ini tadi bisa kita sebut sebagai kawan peserta? Iya, tadi itu seperti saya sampaikan di awal, bahwa dalam konteks penyertaan harus membuktikan adanya pengetahuan. Jadi tetap harus ada dibuktikan adanya pengetahuan antara para pihak. Tapi pengetahuan dari para pihak itu memang harus menggunakan konsep kesengajaan yang diobjektifkan, tidak hanya melihat kepada apa yang dikatakan, tetapi apa yang dilakukan. Begitu kurang lebihnya. Jadi kalau menurut saudara ahli ya, fungsi dari actus reus itu juga harus tegas ya. Bukan hanya sekedar asumsi kita, tetapi niat itu kan mesti ada. Ya kalau saudara katakan tadi bahwa niat itu kan tidak akan dihukum tanpa ada perbuatan kan? Iya betul. Betul kan? Betul Ya. seperti itu kan? Ya. Kalau hanya berpikir saja tidak bisa, Pak. Vocationis quam nemo patitur, seseorang tidak dapat dipidana hanya ada yang ada dalam pikirannya, kecuali dia sudah melakukan. Nah, kalau kita lihat dari saksi ahli ini, menurut saya sudah jelas Hasto Kristanto itu tidak melakukan perbuatan seperti apa yang dituduhkan oleh KPK. Nah, menurut saya KPK itu lebih fokus kepada ya pihak-pihak yang sudah merugikan negara, bahkan triliunan, dan konon katanya itu kerugian negara ratusan triliun ya terkait nikel ini. Dan konon katanya ketika ekspor nikel di-stop oleh pemerintah. Tetapi yang cukup mengejutkan, ada data-data di China,
Konon katanya seperti itu dari pemberitaan. Nah, seharusnya KPK menelusuri hal tersebut lah. Bagaimana kebocoran-kebocoran tersebut bisa ditindak dan lain sebagainya, siapa yang membackingi dan lain sebagainya. Seharusnya seperti itu, bukan malah mengejar Hasto. Apakah Hasto ini sebagai pengalihan isu dan lain sebagainya? Saya kadang-kadang bingung sendiri ya. Kan ini terkesan dipaksakan dan akhirnya juga banyak publik yang tidaknya melihat persidangan secara langsung, dan ternyata apa yang dituduhkan KPK selama ini ternyata dibantah lah oleh saksi-saksi dan juga saksi ahli, bahkan juga membantah. Nah, dari sini dikomentari oleh Ari. Nah lo, ahli sebut kemungkinan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto turut serta menyuap nihil. Ya jelas ya, KPK dengan segala cara berusaha memenjarakan Pak Hasto. Ya seperti itulah. Di sini dikomentari oleh Sylvester Budi Agung. Sebenarnya upaya menjarakan itu memang misi KPK RI atau gerombolan oknum. Di sini dari Bang Jarwo, KPK RI, saksi yang dihadirkan tidak ada yang memberi keterangan keterlibatan Hasto. KPK sengaja merekayasa kasus dengan sandiwara-sandiwara konyol. Harun Masiku sengaja disembunyikan KPK. Nah, apakah demikian ya? Jangan-jangan disembunyikan KPK karena pada saat lalu KPK itu juga sudah mendeteksi ya dan menemukan lokasi Harun Masiku. Nah, bahkan konon katanya KPK itu akan menangkap sepekan kemudian. Tetapi ternyata sampai saat ini pun juga belum ditangkap-tangkap Harun Masiku ini. Nah, ada apa semua ini? Padahal juga sudah terdeteksi, padahal juga sudah diketahui titik posisinya, koordinatnya dan lain sebagainya. Tetapi tidak dilakukan penangkapan. Nah, ini ada apa? Apakah Harun Masiku itu disembunyikan oleh KPK sendiri? Ya, akhirnya pikiran, opini yang berkembang ya seperti itu. Opini masyarakat, asumsi publik juga seperti itu. Menurut saya juga tidak salah asumsi publik ketika KPK sangat mengulur-ulur terkait menemukan Harun Masiku. Bukan Harun Masikunya dulu ditemukan, tetapi malah dipaksakan untuk mentersangkakan Hasto. Dan bahkan Hasto saat ini sudah menjalani persidangan lebih dari 15 kali. Dan dari persidangan 15 kali tersebut tidak ada saksi yang melihat atau bahkan mendengar seperti apa yang dituduhkan oleh KPK, penyuapan dan juga perintangan penyidikan. Nah, jadi seharusnya KPK memang harus berbenah ya terkait mentersangkakan Hasto Kristianto ini. Apakah memang ada pesanan ini ya? Ini dikomentari oleh Satri, bubarkan saja KPK milik Jokowi itu. Sam Idrapus, masa Mas dengan segala cara seandainya nggak terbukti bersalah, ahli kok menjelaskan fakta. Yang jadi pertanyaan nihil itu siapa? Ya, itu tadi bisa disimpulkan lah. Jadi nihil karena niat saja. Kalau tidak ada saksi yang melihat, mendengar dan sebagainya, itu bisa disimpulkan Hasto tidak terlibat. Kurang lebih seperti itu. Kalau jadi rakyat biasanya emangnya nggak boleh berpolitik. Kamu juga rakyat biasa. Apa sih ini? Jokowi lebih pilih PSI, Guntur PDIP singgung soal ingin jadi rakyat biasa. Apa sih pembahasannya Hasto yang dikomentari yang lainnya sangat lucu sekali. Nah, kalau kita lihat dari sini, Budi Ari bahkan juga ya sampai saat ini masih bebas ya. Padahal sudah disangkut pautkan, bahkan namanya disebut-sebut menerima aliran dana 50%, tetapi sampai saat ini juga masih aman-aman saja. Ya, walaupun Budi Ari tidak menerima atau tidak terlibat terkait pengamanan judi online, menurut saya sebagai Kementerian Kemenkominfo pada saat lalu seharusnya bertanggung jawab, dan menurut saya mundur lah sebagai etika. Karena dia tidak bisa, setidaknya staf-stafnya itu untuk memblokir situs judi online, malah sebagai pengamanan. Bayangkan kerugian negara terkait judi online itu sangat banyak sekali. Konon menurut PPATK uang perputaran itu hampir 1.000 triliun. Jadi tidak kaleng-kaleng. Seharusnya Budi Ari juga bertanggung jawab walaupun tidak menerima aliran 50% terkait pengamanan judi online. Karena di bawah Kementerian Budi Ari selaku Kemenkominfo pada saat lalu seharusnya itu bisa memantau lah staf-stafnya tersebut untuk melakukan pemblokiran, bukan pengamanan dan lain sebagainya. Seharusnya bertanggung jawab. Kalau semua menteri tidak bertanggung jawab, ya menurut saya mundur saja, digantikan yang lebih berkompeten, yang lebih bertanggung jawab misalnya. Ini kan sangat wow sekali lah. Emang berani Polri proses hukum Budi Ari terlibat judol ya, seperti itu. Untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.